Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR. Dan di video kali ini gue tuh mau nge-review sebuah kamera. Nah, ini adalah kamera action cam dari Insta360 nih. Nih, fokus. Nah, ini adalah Insta360 seri X3. Nah, yang dimana ini adalah seri tipe X yang sebelumnya yaitu ada yang namanya seri X2 ya. Dan juga ada beberapa Insta360 yang lainnya yaitu ada seri One RS. Nah, seri One RS itu dia yang lensanya bisa diganti-ganti dan juga ada seri Go 2 atau Go 2. Nah, itu adalah action cam yang terkecil yang dipunyai oleh Insta360. Nah, oke, kita langsung review aja nih si Insta360 X3 nih. Kalian penasaran? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, di sini gue mau unboxing Insta360 ini karena ini berhubung gue juga udah pernah buka, jadi kita langsung cek aja ya isi kalau kalian beli Insta360 ini. Nah, kalau kalian buka langsung kalian temukan yaitu Insta360-nya nih. Langsung dapat unitnya nih. Nah, ini dia nih. Nih, fokus. Nah, ini dia nih. Nih, sudah ada layarnya nih, touchscreen udah gede ya. Seperti seri sebelumnya dia itu cuman bulat aja. Nah, tapi kalau yang X3 ini dia udah kotak gede nih ya. Nah, oke. Nah, terus ini tidak ada lagi isinya. Kita langsung buka aja yang kotak yang ada ini. Nah, kalau kalian mau download aplikasinya ini, kalian langsung scan aja barcode-nya ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, terus kalau kita buka, ini dia. Nah, ini seperti yang gue bilang, ini sebenarnya udah gue pernah buka. Tapi di sini kalian langsung dapat pouch-nya. Kalian langsung tinggal masukin aja Insta360-nya ke dalam sini. Nah, oke. Nah, ini langsung pouch-nya si Insta360 ini. Nah, terus di dalamnya ada kabel-kabel ya, seperti kabel USB Type-C ya. Nah, ini gua nggak buka karena gua sebenarnya udah punya nih kabel USB Type-C ini. Nah, terus di dalamnya lagi di sini terdapat beberapa buku panduan. Nah, ini plastik hasil gua buka pouch tadi ya. Nah, ini kalian bakal dapat stiker ya, kalian bisa tempel aja di helm kalian misalkan kayak gitu. Dan juga ada beberapa buku panduan nih. Oke. Nah, dalam beberapa bahasa nih, kayak bahasa Cina dan ini waterproofing ya. Oke, ini beberapa guide dan yang terakhir ini apa ini? Oke, kita buka aja. Ini gua belum buka. Oh, ini kain lapnya kalau misalkan kita mau ngelap kamera Insta360 ini. Jadi itu aja isi dari Insta360 X3 ini. Terus ini gue bakal juga unboxing nih seperti aksesorisnya ini. Ini adalah invisible stick kalau kita buka. Nah, ini adalah invisible stick biar kalau kalian mau pakai kamera Insta360 itu sticknya bakal nggak kelihatan kayak gitu. Nah, dia langsung ada invisible sticknya nih. Bentuknya kayak gini. Kalau kalian mau panjangin ini, kalian tinggal tarik aja kayak gini. Nah, langsung bisa panjang nih. Ini gua nggak bisa liatin ya, nggak muat kameranya nih. Ya seginilah kak, panjangnya nih, ya sekitar 1 meter lah. Terus gua mau unboxing juga ini salah satu aksesorisnya ini adalah mic adapter untuk Insta360 X3 ya. Nah kita buka aja. Nah ini mic adapter ini kalau kalian mau menggunakan kameranya, terus kalian butuh dengan tambahan mic seperti mic shotgun atau mic apa namanya, mic clip on. Nah kalian butuh yang namanya adapter seperti ini. Karena apa? Oke, kita buka dulu. Bukanya mana? Oke, sebelah sini. Oke. Nah, karena kalau di Insta360 itu dia terdapat input yang namanya USB Type-C nih, kayak gini. Nah, terus kalau misalkan mic-mic pada umumnya kan pasti jack 3,5 tuh. Nah, ini oke fokus. Oke, nih lubang jack 3,5-nya nih. Nah, kalian langsung bisa colok aja mic-mic yang kalian punya nih ke adapter ini. Nah, ini adalah mic adapter dari Insta360 ya. Nah, ini dia nih kamera Insta360-nya nih. Ini fokus nih. Nah, mantep nih ya. Nah, oke kita bahas dari resolusi videonya dulu nih. Resolusi video dari Insta360 X3 ini. Dia ada di resolusi 5,7K video. Nah, ini videonya juga udah 360 juga. Jadi dengan kalian bisa putar-putar tuh video 360 dan dia tetap mendapatkan detail-detail yang bagus karena resolusinya ya itu tadi yang udah tinggi di 5,7K.
Terus keunggulan dari kamera video 360 ini seperti Insta360 ini, dia bisa shoot dulu baru atur frame-nya nanti. Nah, jadi kita misalkan kita boleh kayak shoot dulu, kayak kita ambil sembarang gambar aja. Nah, terus misalkan kayak ada momen-momen yang bagus nih. Nah, kalian langsung tinggal atur aja framingnya langsung di handphone kalian dengan menggunakan aplikasi Insta360. Nah, kalian langsung atur-atur frame-nya, terserah kalian mau gimana. Nah, langsung kalian bisa ekspor videonya seperti yang kalian inginkan. Nah, itu adalah keunggulan dari kamera video 360 seperti Insta360 ini. Untuk sensor dari Insta360 X3 ini, dia ada di setengah 48 megapiksel. Nah, mungkin kata-kata setengah itu mungkin lebar dari sensor Insta360 ini. Nah, karena apa? Karena setelah gua ngambil video dalam keadaan low light atau keadaan malam, dia minim noise kayak gitu di kamera Insta360 X3 ini. Nah, mungkin karena lebar sensornya yaitu tadi di setengah inch kayak gitu. Jadi keunggulan dari Insta360 ini dia kuat di low light karena lebar sensor itu tadi. Terus seperti yang gua notice tadi, dia ada ini nih layarnya yang gede nih. Ntar gua liatin nih. Nah, layarnya udah gede. Nah, ini adalah hasil upgradean dari seri X2 ya. Kalau X2 kan dia kayak ada bulat tapi kecil kayak gitu. Nah, ini dia udah gede banget. Nah, terus di layarnya ini dia itu udah touchscreen dan juga sudah terdapat tempered glass-nya. Jadi kan ini kan adalah kamera action cam. Nah, pasti tentunya dipakai dalam keadaan yang ekstrim kayak gitu. Nah, pasti kan kita akan takut ya dengan yang namanya goresan-goresan yang ada di layar kamera kita. Nah, jadinya Insta360 ini dia ngasih langsung tempered glass. Jadinya kalian nggak akan takut dengan yang namanya goresan-goresan yang ada di kamera ini. Kalau kalian mau beli kamera ini, jangan lupa kalian juga beli aksesorisnya, yaitu ini dia invisible stick-nya dari Insta360 nih. Kalian langsung beli aja ya. Nah, ini kotaknya nih. Nah, kalian langsung beli aja nih Epic invisible stick-nya. Nah, karena apa? Karena kalau kalian menggunakan invisible stick, nah nanti stick ini itu dia nggak akan muncul di kamera Insta360-nya. Jadi dia langsung benar-benar hilang di dalam sebuah video gitu. Misalkan kalian lagi pegang nih sticknya. Nah, kalian kan pasti kayak logikanya, oh ini sticknya bakal ini nih muncul nih di videonya. Tapi dengan invisible stick ini dia langsung hilang tuh sticknya, jadi bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau kalian mau beli Insta360 X3 ini, kalian jangan lupa juga harus mempunyai aksesorisnya Epic invisible stick-nya ini. Terus gua mau bahas beberapa fitur dari Insta360 X3 ini. Nah, seperti fitur yang pertama, dia ada yang namanya 4K single lens mode. Nah, jadi kan kalau Insta360 ini kan dia ada terdapat dua lensa nih ya kan. Nah, kenapa dua lensa? Karena kita mau ngambil video 360. Nah, tapi kalau misalkan kita mau butuh yang namanya satu lensa aja, mungkin mau ngambil gambar di bagian depan aja, kita bisa menggunakan 4K single lens mode ini. Jadi kita mau bikin video-video semacam kayak point of view, nah itu kita bisa pakai fitur tersebut. Oke, ini dia hasil dari 4K single lens mode. Nah, tapi di sini 4K single lens modenya dia kan ada dua lensa nih, tapi kalau memakai lensa yang satunya dia hanya bisa di 2,7 K aja resolusinya. Tapi kalau memakai lensa yang satunya dia bisa sampai 4K single lens mode ini. Nah, kalian harusnya bisa ngeliat nih hasilnya harusnya udah tajam nih karena resolusinya tadi yaitu 4K. Terus fitur selanjutnya di situ ada 72 megapiksel foto. Nah, jadi hasil foto yang dihasilkan oleh Insta360 ini dia itu bener-bener tajam banget. Nah, kalian bisa lihat aja hasilnya karena dia sudah ada di resolusi 72 megapiksel. Nah, fitur yang lainnya yang nggak kalah keren ini yaitu adalah Active HDR atau Active HDR. Nah, itu adalah fitur misalkan kalau kita mau bikin video dalam keadaan yang kondisi cahayanya itu tidak seimbang antara shadow dan juga highlight-nya. Kita langsung aktifin aja fitur HDR ini, jadinya dia akan menyeimbangkan dari segi shadow atau bayangan atau dari segi highlight juga atau dari segi yang exposure-nya itu yang benar-benar tinggi. Nah, kalian langsung aktifin aja fitur ini. Nah, di sini gue ada kesalahan pada saat gue mau ngambil video, ternyata gue ngambil videonya itu dengan menggunakan mode Active HDR semua tuh. Jadi gue nggak bisa nge-compare antara yang non-active HDR dan juga pakai active HDR. Tapi di sini gue tetap tampilin beberapa cuplikan ya. Ini dari Insta360-nya langsung dia ngasih compare antara yang non dan juga memakai active HDR ini. Terus fitur selanjutnya dia ada 8K time lapse ya. 8K nih. Jadi kenapa dia resolusi video time lapse-nya itu ada di 8K? Nah, karena
Kalau bikin timelapse itu kan kita menggunakan yang namanya photo burst atau yang foto per beberapa detik itu. Misalkan kayak interval 5 detik atau interval 10 detik. Nah, itu kalau mau bikin timelapse itu dia menggunakan foto. Nah, makanya dia resolusinya ada di 8K dan hasil timelapse-nya ini bener-bener ini keren banget. Terus kita juga bisa atur lagi framingnya kayak gitu. Jadi ini benar-benar hasilnya udah tajam banget dari Insta360 ini. Kalau kalian mau menggunakan kamera ini, kalian jangan takut dengan adanya getaran di video kalian. Karena apa? Di Insta360 ini dia sudah terdapat fitur yang namanya Flow State Stabilization. Nah, jadinya kalau kalian mau bikin video yang kondisinya ekstrim dengan guncangan yang besar banget, nah pasti akan diredam dengan fitur yang namanya Flow State Stabilization ini. Jadi kalian jangan takut dengan getaran-getaran yang begitu tergoncang kayak gitu dengan menggunakan kamera ini. Terus karena namanya dia ini action cam, jadinya kita tidak luput dengan yang namanya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam air. Nah, kamera ini dia udah waterproof sampai 33 feet ya, kedalaman 33 feet. Nah, kalau dikonversikan itu dia sekitar di 10 sampai 11 meter kedalaman air. Nah, kalau lebih dari itu kan biasanya kalau lebih dalam itu kan arusnya lebih kencang tuh ya, arus di dalam airnya. Nah, itu pastinya akan terganggu nih kameranya kayak gitu. Jadi dia hanya sebatas di 33 feet. Kamera ini dia udah terdapat 4 mic direction ya, direction focus gitu. Nah, kalau misalkan dia cuma terdapat satu mic aja, pastinya kalau kita puter-puter kamera ini, pasti di dalam satu sisi itu bakal suaranya mendem kayak gitu atau tidak didapat oleh mic tersebut. Nah, makanya kamera ini dia sudah terdapat 4 kamera. Jadi kalau kalian mau puter-puter memang kameranya itu pasti setiap sudutnya pasti ditangkap oleh kamera ini tuh suaranya karena dia sudah ada 4 mic direction focus ya. Oke, di sini gue mau coba mic dari Insta360 ini gue syuting ya. Nah, ini gue putar-putar kameranya, tapi sebenarnya kalau gue puter dia tuh nggak terlalu ngaruh ya di videonya. Nah, kayak gini. Nah, cek ini gue udah ngadepin belakang nih kameranya. Nah, kalian dengar sendiri hasil suaranya. Ini kan katanya for mic direction ya. Ini gue putar lagi, cek, halo cek. Nah, ini adalah sisi sebaliknya lagi dan kita putar lagi apakah suaranya masih stabil. Nah, ini adalah hasil mic dari Insta360 X3. Nah, untuk baterainya, nah namanya juga action cam pasti kita butuh yang namanya kondisi baterai yang cukup lama itu nyalanya. Nah, kalau untuk Insta360 ini menurut gua ini udah lumayan lama ya, karena pengalaman gua pakai ini gua pernah nyalain dari jam 4 sore ya. Nah, terus itu kondisinya gua pakai terus ya, gua bikin video time lapse, gua bikin snap lapse dan segala macamnya itu gua pakai terus. Nah, dia bisa sampai sekitar jam 10 sampai 10 lewat kayak gitu. Nah, itu langsung baterainya udah di 8% kayak gitu pada saat gua pakai. Dan kalau masalah ininya, kapasitas baterainya dia ada di 1800 mAh ya. Terus yang nggak kalah menarik adalah di aplikasi Insta360-nya ya. Kalian boleh download aja melalui Google Play Store atau di App Store ya. Nah, itu kalian langsung install aja Insta360-nya kalau kalian mau memakai beberapa fitur yang lebih banyak gitu. Nah, misalkan di aplikasinya itu dia terdapat beberapa AI editing ya, itu udah banyak banget. Kalian langsung tinggal pakai aja. Seperti gua contoh, gua memakai seperti kayak nose mode. Terus gua juga pakai ada yang namanya AI editing Streamlabs ya. Jadi ini adalah contoh videonya. Nah, terus banyak lagi beberapa AI editing yang bisa kalian pakai di aplikasi ini. Dan kalau kalian mau cari tahu cara memakai AI editingnya, kalian langsung tinggal nonton aja tutorialnya ada langsung di aplikasinya Insta360 ini. Kalian langsung tinggal pakai aja. Nah, nanti di situ kalian dikasih contoh misalkan kalian harus shoot video ini. Nah, kalian harus shoot video ini. Nah, kalian langsung tinggal masukin video ini. Nah, dia langsung nge-editing sendiri tuh aplikasinya dan langsung videonya langsung jadi kayak gitu dia. Oke, itu dia tadi gua nge-review Insta360 X3 ini. Ini menurut gua kamera ini cakep banget ya. Nih gua beruntung banget nih bisa punya Insta360 X3 ini. Karena apa? Karena yang itu tadi seperti kayak AI editingnya itu yang begitu keren, terus juga resolusi videonya itu yang udah gede banget dan juga dia ini video 360. Jadi kalian jangan takut miss moment kayak gitu. Karena kita bisa atur frame-nya segala arah kayak gitu ya.
Nah, ini mungkin gua bisa pakai untuk bikin konten seperti POV videografi gua atau gua lagi liputan kayak gitu. Nah, ini menurut gua udah keren banget. Nah, kalau untuk harga dia ada di sekitar 8.400.000 sampai 8.500.000. Nah, itu tergantung toko ya. Nah, kalau kalian mau beli, kalian langsung bisa klik link aja di bawah, nanti gua taruh kalau kalian mau mempunyai kamera ini kayak gitu ya. Oke, jika kalian suka dengan review ini, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.